Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya orang Cina menuntut Indonesia. Goblok kamu. Goblok kamu. Goblok kamu. Saya sebagai Nabi ke-26, saya meminta maaf setulus-tulusnya kepada Mas Duka yang kemarin saya hardik. Dan saya sudah katakan saya seorang Nabi. Jadi seorang yang punya karunia kenabian. Orang yang punya karunia kenabian, dia menyuarakan apa yang Tuhan suruh sama dia. Tadi malam saya waktu tidur tiba-tiba dapat wahyu gitu ya. Saya minta maaf kepada Gus Yakut karena kemarin saya ngatain gendut. Setelah beberapa hari belakangan ini, Joseph Paul Zeng enggan meminta maaf atas perbuatannya itu penista agama. Joseph Paul Zeng meminta maaf atas ucapan yang dinilai telah menyakiti sejumlah pihak, termasuk Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas. Dalam tayangan video berjudul Joseph Paul Zeng Saya Minta Maaf tersebut, Zeng awalnya menyampaikan permohonan maafnya kepada seorang peserta diskusi bernama Duka. Ia meminta maaf kepada Duka lantaran pada saat diskusi virtual, Zhang membentak pria beragama Buddha tersebut. Tindakan tidak sama dengan ucapannya yang sombong dan congkak waktu itu. Lantas bagaimana respon para tokoh nasional dan peserta yang dihinakan pada waktu itu? Simak saja ulasan berikut ini. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Saya sudah hilang rasa takutnya. Saya bosan merasa takut. Kalau kamu takut, itu urusan kamu, ya. Kalau saya sudah nggak takut lagi. Udah, boleh saya nggak boleh. Bicara, karena saya harus jalan sekarang. Lah, udah nggak boleh. Berarti ini kesempatannya cuma untuk Bapak berceramah sama saya. Kamu kan tadi sudah ngasih tahu saya. Kenapa kamu tidak mau namakan muka? Joseph Paul Zeng yang bernama asli Cindy Paul Surjomulyono sudah menjadi tersangka kasus penodaan agama. Joseph kemudian menyampaikan permintaan maaf. Ucapan minta maaf itu ditujukan kepada keluarganya yang ditayangkan melalui akun YouTube Hagios Eropa Sabtu 24 April 2021. Saya meminta maaf kepada keluarga besar saya yang ada di Indonesia yang saya nggak tahu bagaimana kabarnya, ujar Joseph Paul Zeng. Juga yang kedua, ya saya minta maaf kepada keluarga besar saya yang ada di Indonesia, yang saya nggak tahu bagaimana kabarnya, tetapi Anda kemudian jadi repot gara-gara saya mungkin didatangi ormas, mungkin didatangi sama RT RW atau lurah, atau didatangi polisi, atau didatangi sama ya macam-macam orang. Ya saya minta maaf ya, karena saya lihat di koran-koran kok ya cukup serem juga. Tetapi sebenarnya saya tahu koran itu bukan koran, sorry ya, di YouTube. Kan terus ada polisi bilang mau datengin ini itu segala macam, ya saya minta maaf, pasti repotnya minta ampun. Tetapi sekali lagi saya minta maaf pada keluarga besar saya yang ada di Indonesia. Yang saya lakukan, saya sungguh-sungguh dan saya lakukan ini dengan tirakat, ya saya tirakat beneran. Jadi saya harus melakukan ini demi apa yang saya yakini, dan saya berdoa supaya Tuhan melindungi Anda teman-teman semua. Dan percayalah, polisi datang itu bukan mau macam-macam dengan Anda, tapi justru saudara-saudara ya, Encek, Encim, Entio, Ii, semua ya, Om, Tante, Opa, Oma, ya semua, ya Koko, Cici, semua, dan adik-adik keponakan saya minta maaf. Dan tapi saya berdoa Tuhan Yesus melindungi Anda, dan polisi datang bukan untuk bikin masalah, tetapi justru untuk melindungi Anda supaya dimonitor, supaya jangan ada orang yang jahat mendatangi Anda. Ya jadi jangan takut dengan polisi. Ya percayalah, polisi di era Pak Tito sampai sekarang polisi yang berbeda. Meski begitu, Paul Zeng tetap mengakui dirinya sebagai Nabi ke-26. Menurut dia, hal tersebut adalah yang dia yakini dan tak perlu orang lain untuk mempercayainya. Selanjutnya, ia juga meminta maaf kepada keluarga besarnya di Indonesia karena gegara pernyataannya pihak keluarga direpotkan lantaran didatangi sejumlah pihak mulai dari aparat negara hingga aparat hukum. Juga yang kedua, saya minta maaf kepada keluarga besar saya yang ada di Indonesia yang saya gak tahu bagaimana kabarnya. Tetapi Anda kemudian jadi repot gara-gara saya mungkin didatangi ormas, RT RW atau lurah atau didatangi polisi. Ya, saya minta maaf, ucap Zeng. Sementara sejumlah pernyataannya yang belakangan menjadi kontroversi tetap ia yakini kebenarannya.
dari wahyu, terus berkata saya harus minta maaf sama yang namanya duka. Jadi saya sebagai Nabi ke-26 saya meminta maaf setulus-tulusnya kepada Mas Duka yang kemarin saya hardik. Yang saya lakukan ini sungguh-sungguh. Saya harus melakukan ini demi apa yang saya yakini. Dan saya berdoa supaya Tuhan melindungi teman-teman semua, tuturnya. Zhang juga meminta maaf kepada Menak Yakut Holil Komas atau yang akrab disapa Gus Yakut. Ia meminta maaf kepada Gus Yakut lantaran telah mengejek Menteri Agama itu dengan sebutan gendut. Ya, dan yang ketiga saya juga minta maaf kepada Gus Yakut. Ya, saya minta maaf kepada Gus Yakut karena kemarin saya ngatain gendut. Jadi saya minta maaf kepada Gus Yakut karena ngatain gendut. Dan yang ketiga, saya juga minta maaf kepada Gus Yakut. Saya minta maaf Gus Yakut kepada kemarin yang ngatain gendut, ungkap Paul Zheng. Selain itu, Joseph Paul Zheng juga meminta maaf kepada orang-orang yang dulunya pernah ia sakiti lantaran ucapan dan perbuatannya di masa lalu. Kiranya ampuni saya teman-teman yang dulu pernah saya sakiti. Maafkan saya karena saya dulu pernah jadi brengsek, ucapnya. Kepada orang-orang yang saya pernah sakiti di masa lampau, ya, saya tahu dulu saya melakukan banyak hal yang tidak baik di masa lampau, ya, beberapa banyak dan teman-teman masih sakit hati, Anda semua, dan saya berterima kasih. Beberapa yang saya sakiti pun masih telepon saya dan masih mensupport. Dan kemarin terakhir saya cukup terharu, ya, Ko Paul, jangan takut, kami semua berdoa buat kamu. Padahal ini orang yang pernah saya sakiti dulu, ya. Tapi saya terima kasih, Koko, saya tidak sebutkan namanya karena kamu selalu mensupport saya, ya. Juga teman-teman yang lain, Mas, Mbak, ya, Om, Tante yang pernah saya sakiti, dan saya mungkin belum sempat minta maaf sama Anda. Kan tiba-tiba saya jadi viral, ya kan? Karena jadi viral, Anda jadi tahu kemana mencari saya. Saya mau minta maaf buat semua apa yang saya lakukan yang menyakitkan Anda, yang mungkin saya bahkan bukan cuma menyakitkan, ya, tapi juga bahkan merugikan, bahkan juga menghancurkan keluarga Anda yang gara-gara kebrengsekan saya di masa lalu. Kiranya ampuni saya, ya, teman-teman yang ada yang dulu pernah saya sakiti, ampuni saya, ya, dan maafkan saya karena saya memang dulu pernah menjadi brengsek. Bapak berpikir tidak? Saya tanya. Itu tahun 98 penggajangan Cina gara-gara apa? Gara-gara apa? Saya tanya. Gara-gara apa? Saya tanya. Oh, gara-gara apa saya tanya kamu? Kamu kok tanya saya? Berikut ulasan kami dalam video ini. Silakan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.